Halo semuanya, balik lagi bersama gua Yosua Putraris, tentunya di channel Yosuaris. Nah, buat yang pertama kali baru masuk di channel gua, sebenarnya channel gua ini biasanya seringnya ngebahas masalah hukum. Di situ gua memberikan penjelasan-penjelasan mengenai ilmu hukum. Jadi kalau kalian misalnya ada yang suka atau suka pemerhati hukum gitu, suka yang merhatiin hukum, kalian subscribe channel ini. Sekaligus gue juga mulai dari konten ini, gue mau ngebahas mengenai otomotif. Karena basicnya gue itu suka sama otomotif gitu. Dan ada yang mau gue bahas penting di video kali ini. Kalian nonton video ini sampai selesai biar nggak salah paham, oke? Nah, di sini kita mau ngomongin apa? Di sini mau ngomongin tentang merek mobil Proton. Di sini gue mau ngasih tahu kalian tentang 5 kekurangan dan 5 kelebihan dari merek mobil Proton. Oke? Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalian kalau gue itu ngebahas mobil Proton itu berdasarkan apa yang udah pernah gue rasain gitu. Jadi di sini gue itu udah pernah pakai Proton udah cukup lama dan berbagai jenis mobil Proton gitu. Dimana yang pertama itu gue pertama kali cobain Proton itu mobil Protonnya bokap gue. Mobil bokap gue Proton Exora waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2010 atau tahun 2011 gitu ya kayak. Itu dia tipe eksekutif yang Matic gitu. Nah, dua tahun beliau pakai, terus karena gue sama bokap tuh sama orangnya gitu, sama-sama bosenan. Jadi ya udah kita waktu itu ngemutusin buat ganti gitu, buat ganti mobil Jepangan waktu itu. Nah, terus karena kita emang dasarnya pengen coba-coba mobil gitu, pengen coba-coba kenyamanan, nyari mobil keluarga yang nyaman gitu. Setelah make Terios, Livina, terus juga pernah pakai Odyssey yang RA6, itu akhirnya bokap memutusin waktu itu ngambil Proton lagi. Yang lucunya bokap balik lagi ke Exora tahun 2012 tapi yang versi manual tipe Star. Ada fotonya nih. Nah, kan gue nanya sama bokap, kok Exora lagi sih, kenapa emang gitu kan ya. Beliau menyampaikan bahwa ya ini mobil cukup proper gitu untuk mobil keluarga, udah harganya murah, irit segala macam kan. Terus akhirnya juga pernah gue juga pakai itu, dan mobil itu waktu itu gue bawa sama keluarga tahun baru kemarin, tahun baru 2020, dari Jakarta ke Bali. Balinya juga muter-muter dari Gilimanuk gitu ke Kintamani. Habis itu dari Kintamani gua ke daerah Kuta dan Pasar, balik lagi ke Gilimanuk, balik lagi ke Jakarta. Dan mobil itu sama sekali nggak ada masalah. Nah, terus bokap juga pernah ngambil waktu itu Proton Saga tahun 2000 berapa ya, 2014 apa ya kalau nggak salah. Masih ada fotonya nih. Terus juga mobil yang gue lagi pakai sekarang belum lama diambil gitu ya, baru 3 bulanan. Gue ngambil mobil Proton Gen 2 yang Persona, bukannya hatchback gitu ya. Ini tahun 2009. Buat full review tentang Proton Gen 2 Persona ini yang gue punya ini, gue mau bikin full reviewnya. Kalian tunggu aja, makanya kalian subscribe biar gak ketinggalan video-video gue selanjutnya gitu. Nah, ngomong-ngomong
mengenai kekurangan dari proton, gue punya 5 poin di sini, gitu. Tapi sebelumnya nggak enak juga kalau kita ngebahas kekurangannya tanpa tahu sejarah dari proton itu sendiri. Ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Perlu diketahui teman-teman, proton itu lahir sudah dari tahun 1983. Malaysia udah melahirkan proton, yang mana proton itu singkatan sebenarnya dari perusahaan otomobil nasional, disingkat Proton. Nah, setelah tahun 83 Proton lahir, tahun 1985 atau 2 tahun setelahnya, itu pertama kali Proton mengeluarkan unitnya. Yang pertama itu adalah model Proton Saga. Nih fotonya. Nah, setelah itu sebenarnya Proton itu basicnya itu awal kali itu dia ngikutin Jepangan atau masih mengadopsi Jepangan, khususnya itu mobil Mitsubishi gitu. Nggak heran kalau waktu Proton Saga pertama kali keluar itu masih banyak teknologi Mitsubishi yang ada di dalamnya gitu. Kalau nggak salah Lancer apa ya, gue lupa pokoknya. Nah, terus selanjutnya berkembang akhirnya tahun 96 sampai itu produksi ke 1 juta, yang mana diproduksi atau dipasarkan di beberapa negara dari Bangladesh, Brunei sampai Inggris bahkan gitu kan. Nah, pada tahun 96 juga Proton mengakuisisi saham mayoritas dari Lotus gitu. Nah, terus berkembang sampai akhirnya tahun 2007 Proton lahir atau Proton diperkenalkan di pasar otomotif Indonesia gitu. Pertama kali Proton diperkenalkan pada tahun 2007, makin memiliki peminat, terus berkembang lagi sampai akhirnya pada tahun 2014 itu Proton memiliki 16 outlet penjualan di seluruh Indonesia dan 26 outlet pelayanan di seluruh Indonesia gitu. Model-model apa aja yang dipasarin Proton di Indonesia itu mulai dari Saga, Exora, Gentoo, Chevy, Priv dan lain-lain, banyak sebenarnya gitu. Nah, langsung aja ke topik, apa sebenarnya poin kekurangan dari Proton itu gitu kan. Yang pertama dari gua, ini perspektif gua ya, perspektif apa yang udah gua rasain, apa yang udah gua alamin selama ini, dan bokap juga gua saling sharing gitu kan. Poin kekurangan yang pertama itu adalah spare part yang kurang memadai gitu. Sebenarnya bukan langka, bukan nggak ada, tapi sebenarnya butuh effort lebih aja untuk mendapatkan spare part itu gitu. Karena kalau dulu gitu kan, zaman belum ada marketplace online, itu yang nyari spare part pasti kan harus datang ke bengkel segala macem gitu kan. Tapi kalau sekarang teman-teman, perlu diketahui banyak penjual spare part di sana, di marketplace terpercaya seperti misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu yang menjualkan spare part Proton gitu. Jadi sebenarnya bukan yang nggak ada gitu, karena emang bengkel resminya yang jarang, jadi cara mendapatkannya itu butuh effort yang lebih gitu intinya. Ya kalian bisa buktiin deh ke suatu marketplace, kalian bisa lihat gitu. Jadi sebenarnya ya kekurangan Proton itu ya lebih butuh effort untuk mendapatkan suatu spare part itu gitu. Beda dengan mobil-mobil Jepangan yang tiap bengkel mungkin punya gitu, banyak, gampang dicari gitu. Nah, poin yang kedua yaitu seperti yang udah gue bilangin tadi sebenarnya. Poin yang kedua kekurangan dari Proton itu adalah jaringan bengkel resmi yang sangat minim. Oke? Dimana di seluruh Indonesia gitu itu jarang kita dapat temuin bengkel resmi Proton gitu.
biasanya Proton itu beberapa bengkel gitu, bengkel pinggiran jalan gitu, yang banyak diketemuin di kota kalian masing-masing gitu. Itu ada beberapa yang bekerja sama langsung dengan Proton. Jadi mereka memiliki cadangan spare part, memiliki pengetahuan mengenai mesin dan juga kondisi mobil Proton kayak gitu. Jadi emang jarang jaringan bengkel resminya gitu dari Proton, tapi kalau dicari ya pasti ada aja gitu. Yang ketiga, poin kekurangan dari Proton yaitu adalah mereknya sendiri. Loh, kenapa mereknya? Mereknya itu dicap negatif sama masyarakat Indonesia sedari dulu. Nggak tahu ya, orang-orang Indonesia nih kalau ngomongin mobil Proton, merek Proton gitu kan, mobil apa Proton gitu kan, aduh merek mana tuh gitu kan, Malaysia mobilnya Upin Ipin dong gitu kan ya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Ya bukannya gitu ya, seharusnya kita sebagai orang Indonesia sendiri tuh nyadar gitu, maksudnya kayak harusnya malah, wah negara lain aja, negara tetangga aja udah punya perusahaan mobil yang lumayan besar, udah lahir di tahun 80-an gitu. Ya sebenarnya mereka lebih ngementingin suatu brand yang cukup populer, ya kebanyakan Jepangan gitu. Karena kuncinya adalah masyarakat Indonesia itu gede gengsi. Kalau kalian setuju, kalian bisa komen deh. Nah, poin kekurangan yang keempat yaitu adalah sulit untuk menjualnya kembali. Misalkan kalian ngebeli mobil Proton gitu, kalau kalian misalkan mau jual cepet, mau menjualnya gitu, kalian tuh cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang berjiwa berani memakai produk yang bisa dibilang di jalanan itu jarang terlihat. Kekurangan dari Proton itu yang keempat, cukup sulit untuk menjual produk yang kembali gitu. Nah, poin yang kelima, harga jual kembali yang cenderung menurun. Cenderung loh ya. Cenderung dimana ya, yang diakibatkan oleh sebenarnya 2 poin di atas tadi, yaitu karena orang-orang Indonesia itu persepsinya negatif terhadap merek Proton, terus ngejualnya susah, akhirnya orang mau jual cepet ya udah dibikin murah aja terus menjadi turun kayak gitu. Gue itu lebih memilih membeli suatu mobil gitu kan, contoh khususnya itu ya udah dengan apa yang budget kita punya dibanding nyicil gitu, dibanding kita mendepankan gengsi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Setelah gue nyebutin 5 kekurangan dari merek mobil Proton tadi, gue juga punya 5 poin kelebihan dari merek mobil Proton. Dimana yang pertama, yang pasti banyak orang udah tahu, itu harga mobil Proton itu cukup terjangkau alias murah gitu. Murah dalam arti dibanding kompetitornya gitu, dibanding pesaing-pesaingnya. Misalkan Proton Exora tahun 2012 itulah yang gue punya gitu. Nah, pasaran Exora itu tahun 2012 masih 60 juta hingga mungkin gue lihat di marketplace ada yang sampai 90 juta gitu untuk yang bagus, untuk yang benar-benar spesial banget gitu. Coba kalian bandingkan dengan rivalnya atau pesaingnya, yaitu Kijang Innova misalnya. Dimana Kijang Innova tahun segitu harganya itu masih di atas 150 juta gitu kan. Jadi menurut gua harga mobil Proton ini cukup terjangkau, cukup murah dibanding kompetitornya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk kelebihannya yang kedua, dimana merek mobil Proton itu rata-rata contohnya, ambil contoh aja apa yang udah gua gunain gitu, Exora, Gentoo,
terus Saga itu cukup memiliki fitur yang memadai, hampir berlimpah fiturnya, bener. Misalkan ya, Gento tahun 2009 memiliki fitur rem udah ABS, double disc brake. Ya sebenarnya banyak ya. Cuma ntar gue mau nyebutinnya itu di full reviewnya gitu, tungguin aja makanya videonya. Menurut gue dengan harga yang tadi udah gue sebutin, mendapatkan fitur-fitur yang lumayan berlimpah, itu suatu nilai plus dari Proton gitu. Nah, kelebihan dari merek mobil Proton ketiga yaitu bahan bakar yang irit, beneran. Mobil Proton rata-rata irit dibandingkan mobil yang lain gitu. Ini ya gue sebutin. Mobil Proton Gento gue Persona waktu gue bawa dari Jakarta sampai Salatiga itu rata-rata kilometer per liternya pada saat itu 1 liter banding 20 km. Dan kalian perlu tahu cc mobil ini adalah 1600 cc. Jadi menurut gue itu adalah satu poin pas banget buat anak-anak kuliahan yang pakai mobil ke kampus gitu, karena nggak makan banyak biaya, nggak makan banyak biaya bensin gitu. Gue pernah ngerasain soalnya waktu itu kuliah pakai Odyssey 2400 cc nya itu gue seminggu itu gue bisa 100.000 sampai 200.000 bensin doang, padahal cuma pakai ke kampus doang. Dan itu gue deket nggak jauh-jauh banget gitu, itu seminggu gitu. Pakai Proton 100.000 bisa hampir 2 minggu. Gila gitu. Beneran, ini gue bukannya mau gimana, tapi ini kenyataan ya, gue ngomong kenyataannya ya. Poin keempat dari kelebihan dari merek mobil Proton menurut gue yaitu adalah nyaman. Ya, Proton rata-rata nyaman. Nyaman dalam artian suspensi yang enak. Suspensinya tuh gimana ya, nggak kalah gitu dari pesaing-pesaing yang harganya lebih tinggi gitu. Dibawanya juga nyaman, akselerasinya juga nyaman, kekedapannya juga lumayan. Kalau kekedapan sih sebenarnya dia bukan yang superior banget gitu kekedapannya, tapi menurut gua ya cukup gitu. Dan kenapa waktu itu gua sama keluarga pede buat dari Jakarta ke Bali menggunakan mobil Proton ya, karena gue udah tahu mobil ini tuh nyaman gitu. Jadi sangat pas lah menurut gue dipakai untuk jalan jauh, jalan-jalan yang sangat jauh gitu. Nah, ke poin kelebihan yang terakhir, yaitu menurut gue kelebihannya adalah mesin Proton ini mesin yang cukup bandel, nggak rewel. Terbukti dari apa yang udah gue ceritain tadi, gue ke Bali pakai Proton Exora, bener-bener nggak ada masalah apapun, nggak ada sama sekali. Ngadat, nanjak yang di Kintamani, kalau kalian udah pernah ke Kintamani pasti tahu kan tanjakannya kayak apa. Kuat, ngelewatin jalan-jalan yang rusak, yang kalau kalian keluar tol di Probolinggo sampai ke mana tuh namanya pelabuhan, itu kan jalannya rusak banget ya. Itu Banyuwangi gitu, itu masih nyaman, masih kuat. Pokoknya begini sih menurut gue ya. Ya paling segitu aja apa yang gue bisa sharing ke kalian mengenai Proton, 5 kekurangan dan 5 kelebihan dari mobil Proton. Kalau kalian pernah punya kesan, punya pengalaman dengan mobil merek Proton, kalian bisa tulis di komen gitu, kita saling sharing gimana tanggapan kalian terhadap pakai Proton. Apakah gue ada yang salah, coba dikoreksi aja di teman-teman di kolom komentar. Terus juga abis ini gue mau bikin review mobil
Proton Gen 2 gua atau Proton Exora bokap. Coba kalian komen kira-kira gue mesti review yang mana duluan gitu. Oke, makasih banyak yang udah nonton vlog gua kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar orang-orang di luar sana tahu apa kekurangan dan kelebihan dari Proton. Terus juga subscribe channel ini kalau belum biar menunjukkan dukungan terhadap channel gua. Gue Yosua Putraris. Sorry kalau ada salah-salah kata. Gue cabut. Goodbye. Ya anjir. Dan tadi ternyata gue lupa pakai seat belt. Kasihkan ngomong aja lupa pakai seat belt. Sorry.